Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pengendalian dan sistem informasi akuntansi. Nah, ini kita akan mempelajari bagaimana sistem informasi akuntansi melakukan atau menjalankan pengendalian internalnya. Ada 3 jenis pengendalian dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah COBIT atau kerangka COBIT. Yang kedua adalah kerangka pengendalian internal KUSU. Lalu yang ketiga adalah ERM KUSU. ERM itu Enterprise Risk Management, kerangka ERM KUSU, menggunakan pengendalian resiko. Yang kedua ini KUSU aja, pengendalian internal KUSU. Yang ini ditambahi dengan pengendalian tentang risk management atau manajemen risiko perusahaan. Oke, baik. Yang pertama ini adalah COBIT, COBIT Framework. COBIT Framework ini terdiri dari 5 framework, 5 proses tata kelola, dan 32 proses manajemen. Nah, di sini 5 proses tata kelola, dan 32 proses manajemen. Nah, di sini ada APO, BAI, DSS, MEA, dan EDM. Maka dari itu disebut dengan COBIT 5. Di mana EDM ini adalah proses dari tata kelolanya, dan APO, BAI, DSS, dan MEA ini adalah dari 32 proses manajemen. Salah satunya yang proses tata kelola itu merujuk kepada evaluasi, monitoring, dan mengarahkan. Direct itu mengarahkan. Di sini APO di sini adalah menyelaraskan, merencanakan, dan mengatur. Menyelaraskan, merencanakan, dan mengatur, organize. Lalu BAI atau BAI adalah membangun, mengakuisisi, dan menerapkan. Membangun, mengakuisisi, dan menerapkan. Nah, maksud dengan mengakuisisi ini adalah mengakuisisi pengendalian internal, dan membangun pengendalian internal, dan mengimplementasikan pengendalian internal. Lalu DSS ini adalah mengantar, melayani, dan mendukung. Mengantar, melayani, dan mendukung. Lalu MEA itu adalah mengawasi, mengevaluasi, dan menilai. Ini adalah COBIT 5. COBIT 5 yaitu di sini ada governance dan management. Nah, di sini mengevaluasi. Direct ini tadi mengenai direct itu adalah mengarahkan, dan mengawasi dan mengevaluasi ini tadi. Ini adalah tingkatan tata kelola atau governance, dan ini 4-nya adalah dari tata kelola, dari manajemen, tata kelola manajemennya. Ini tata kelola dan ini proses manajemennya. Lalu pengendalian internal KUSU. Di sini adalah pengendalian internal, yang berdasarkan dari peraturan, policy, rule, dan regulasi yang ada di lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Nah, lalu KUSU ini, pengendalian internal KUSU ini frameworknya dilengkapi dengan framework Enterprise Risk Management KUSU atau ERM dari KUSU. Di sini perbedaannya di sini adalah kalau di KUSU itu hanya control environment,
control activities, information and komunikasi, dan monitoring. Kalau di ERM ada namanya risk assessment, ditambah dengan risk assessment. Ya, bedanya itu. Itu tadi ya yang ada di dalam kerangka pengendalian. Jadi ada 3, ada COVID-5, ada pengendalian internal KOSO, dan pengendalian internal KOSO ERM ya, Enterprise Risk Management. Ini ada fokus-fokus dari pengendalian internal adalah lingkungan internal itu sendiri ya, lingkungan internal ini terdiri dari ya, consist following, mengikuti filosofi manajemen, gaya beroperasi, dan resiko ya, resiko yang terjadi atau kemungkinan resiko yang terjadi. Lalu adanya komitmen ya, untuk integritas, nilai-nilai etik, dan kompetensi. Lalu ada internal control ya, pengawasan internal control atau pengawasan internal oleh dewan direksi ya, ini adanya pengendalian internal yang dilakukan oleh dewan direksi, struktur organisasi ya, lalu metode untuk penetapan wewenang dan tanggung jawab. Ini wewenang dan tanggung jawab metodenya. Adanya standar-standar sumber daya manusia yang menarik ya, berkembang dan mempertahankan kompetensi individual. Ada namanya pengaruh eksternal juga di sini ya, internal ya, lingkungan internal juga ada pengaruh dari eksternal. Nah, di sini ya filosofinya bagaimana ya, gaya beroperasinya bagaimana perusahaan itu. Nah, ini integritas ya, adanya nilai-nilai etika dan kompetensi di dalam manajemen itu. Adanya pengendalian internal yang dilakukan oleh dewan direksi. Lalu ada organisasi struktur atau struktur organisasi di sini. Lalu metode dalam penetapan tanggung jawab ya, dan wewenang. Misalnya yang mengotorisasi siapa, yang mengotorisasi transaksi, yang menyimpan uang siapa. Nah, itu harus ada penetapan di lingkungan internal yang baik. Nah, adanya standar SDM ya, human resource. Nah, adanya ini di human resource adanya kompensasi, evaluasi, dan promosi. Ini sangat dibutuhkan di dalam human resource ya. Lalu ada hiring bagaimana cara mendapatkan karyawan perusahaan itu. Lalu ada training di sini, ada managing disgruntled employee, ada bagaimana ini dalam menetapkan memanajemen karyawan yang telah di-hire tadi. Disgruntled ya. Nah, ini adalah bagaimana cara perusahaan menangani karyawan yang tidak puas. Mungkin adanya kompensasi lembur yang tidak sesuai, adanya pembayaran upah yang tidak sesuai, bagaimana cara mengatasinya. Lalu discharging, ini adalah pemberhentian, bagaimana cara perusahaan melakukan pemberhentian karyawan. Nah, pemberhentian ini ada 2, pemberhentian yang karena sudah masanya atau masa pensiun ya, pemberhentian karena kinerja yang tidak baik atau adanya pelanggaran etik perusahaan seperti korupsi dan lain-lain. Bagaimana cara pemberhentiannya, tegas atau tidak perusahaan, itu sangat diperlukan untuk memotivasi yang lain agar yang lain bersikap
taat terhadap peraturan. Vacation and rotation. Di sini liburan adanya seperti family gathering begitu ya. Perusahaan itu harus peka juga untuk meningkatkan kedekatan karyawan dengan para pimpinan-pimpinan di dalam perusahaan tersebut ya. Adanya rotasi tugas ya, harus ada rotasi ya. Jadi ketika seseorang itu ditempatkan di dalam satu bagian yang sama secara bertahun-tahun, nah maka membuka kemungkinan seseorang itu untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak berwenang atau tidak bertanggung jawab. Kalau ada rotasi, itu adalah mengurangi atau mencegah terjadinya tindakan yang tidak diinginkan. Ini masih ada banyak lagi ya. Di sini objective setting atau penetapan tujuan. Perusahaan harus mempunyai tujuan. Tujuan perusahaan dibagi menjadi tujuan strategis, tujuan operasi, tujuan pelaporan, dan tujuan compliance atau kepatuhan. Ya, tujuan strategik ini adalah berkaitan dengan misi-misi perusahaan ya, secara strategis ke depan jangka panjang. Ya, lalu tujuan operasi ini berkaitan dengan alokasi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan agar memenuhi kriteria efektif dan efisien dalam beroperasi. Nah, kalau tujuannya pelaporan ini berkaitan dengan pengambilan keputusan ya, pengambilan keputusan manajemen ya, tujuannya ini kan akurat, complete ya, lengkap, reliable untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Informasi dari pelaporan keuangan atau pelaporan manajemen ya. Kalau tujuan kepatuhan di sini agar perusahaan tetap patuh dalam beroperasi ya, patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada di negara tempat perusahaan itu beroperasi. Lalu ada lagi yang namanya identifikasi kejadian, event identification ya, misalnya ada sebuah insiden ya, adanya korupsi yang dilakukan oleh seorang manajer di sebuah departemen, misalnya departemen produksi, harus diidentifikasi ya, sampai yang melakukan tindak korupsi itu tertangkap ya, dan diadili sesuai dengan atau dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Nah, ini ada event identification, bagaimana itu harus tertulis lengkap di dalam dokumen perusahaan. Lalu ada risk assessment dan risk response. Ini adalah pengukuran resiko dan respon terhadap resiko. Ya. Di sini ada inherent risk. Inherent risk ini adalah resiko bawaan, dan residual risk ini adalah resiko residual. Nah, resiko bawaan ini adalah resiko yang tidak dapat dihindari oleh perusahaan. Misalnya ya, inherent risk ini pegawai kas ya, misalnya kasir ya, di sebuah perusahaan, misalnya perusahaan retail, kasir akan berhubungan dengan uang cash. Nah, yang nantinya uang cash ini akan disetorkan ke bank. Nah, resiko bawaan ini bahwa uang cash ini secara resiko bawaannya itu dapat dibawa kabur oleh karyawannya ya, oleh kasirnya tadi. Itu risiko bawaan, tidak bisa dihindari oleh perusahaan karena di dalam kasir harus tersedia uang cash. Itu risiko bawaan. Nah, kalau residual risk ini merupakan risiko yang tersisa setelah manajemen mengimplementasikan pengendalian internal. Ya, mungkin resiko yang mungkin muncul setelah manajemen melakukan pengendalian internal. Misalnya kasir tadi. Ya. Risiko bawaannya apa? Dibawa kabur nih uang cashnya. Lalu manajemen melakukan pengendalian risiko, yaitu setiap uang cash lebih dari 10 juta harus disetorkan ke bank. Nah, dengan bukti
store. 10 juta. Setiap uang cash 10 juta di kasir harus disetorkan ke bank misalnya. Nah, resiko residualnya apa? Ya, ketika uang cash itu sudah mendekati 10 juta dan kasir ini tidak melakukan penyetoran ke bank, ya, ini akan menimbulkan risiko bahwa kasir ini akan membawa kabur uang 10 juta ini. Nah, namun ya, manajemen sudah melakukan pengendalian internal untuk meminimalkan kerugian perusahaan, ya, yaitu di limit 10 juta. Ya, kalau tidak ada limit itu maka resiko perusahaan juga akan lebih besar. Nah, pengendalian internalnya apa? Setiap 10 juta harus disetorkan ke bank. Nah, ini limit 10 juta. Ketika sudah 10 juta tidak disetorkan ke bank lebih, ya, maka pegawai ini akan terkena hukuman, ya, atau seperti surat peringatan SP atau dan lain-lain. Nah, itu untuk meminimalkan risiko. Itu tadi perbedaan inherent risk dengan residual risk. Oke, kita lanjut aja ya. Ini seperti pengendalian tadi. Kita lanjut ke control activities, yaitu aktivitas pengendalian. Nah, di sini aktivitas pengendalian, ya. Di sini ada beberapa. Yang pertama adalah otorisasi transaksi dan aktivitas yang tepat. Ya, ini harus adanya otorisasi, ya, terhadap transaksi dan aktivitas ini harus tepat. Misalnya dari kas, ya, dari kasir diotorisasi oleh supervisor. Nah, supervisor yang mengotorisasi, jangan kasirnya sendiri yang mengotorisasi. Jadi ada yang mengawasi si kasir. Seperti tadi, di kas sudah lebih dari 10 juta. Ya, supervisor ini sudah harus mengingatkan kepada si kasir untuk segera menyetorkannya ke bank. Setelah disetorkan ke bank, lalu kasir ini lapor kepada supervisor. Nah, supervisor mengotorisasi bahwa sudah dilakukan penyetoran di bank. Nah, itu otorisasi terhadap aktivitas yang tepat. Lalu di sini adalah pemisahan tugas, segregation of duties. Ya, pemisahan tugas. Jadi yang otorisasi sendiri, yang menyimpan, nah, recording itu mencatat, ya, mencatat itu sendiri, dan yang menyimpan itu harus orang yang terpisah. Jangan sampai yang mengotorisasi satu orang yang sama, yang mencatat satu orang yang sama, dan yang menyimpan orang yang sama. Ini akan memperbesar risiko untuk penyalahgunaan. Oke, lanjut ke pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi. Ini pengendalian proyek, ya. Ini ada banyak, ya, ada steering committee, strategic master plan. Nah, ini terhadap sistem informasi yang akan diadopsi. Ya, jadi ada banyak data proses schedule, sistem performance measurement, ya, post implementation review. Nah, jadi di sini nih intinya bahwa perusahaan jika akan mengadopsi sebuah sistem informasi, di sini harus melakukan adanya pengendalian terhadap akuisisi dan pembangunan proyek adopsi sistem informasi akuntansi dari perusahaan. Nah, jadi ada steering committee. Ini harus orang-orang yang berbeda supaya sistem informasi akuntansi di sebuah perusahaan dapat berjalan dengan baik. Ini adalah mengubah pengendalian manajemen. Nah, ini pengendalian manajemen harus dirubah, ya. Nah, di sini harus dirubah ketika diadopsi sistem informasi yang baru. Ya, oke.
Terus adanya mendesain dan menggunakan dokumen dan catatan. Mendesain dan menggunakan dokumen dan catatan. Di sini juga ada. Terus ini ada pengamanan aset dan catatan dan data, harus ada pengamanannya. Adanya independent check, ya, pengecekan kinerja yang independen, ya, pengecekan kinerja yang independen. Ada itu ada yang namanya auditor independen, ya, di sini audit independen. Nah, di sini adanya pengecekan. Ada informasi dan komunikasi. Ini harus dibangun juga oleh perusahaan, informasi dan komunikasinya antara berbagai bagian di dalam perusahaan, misalnya dengan produksi, pemasaran dengan pemasaran, produksi dengan akuntansi, produksi dengan misalnya dengan pengiriman. Itu harus adanya informasi dan komunikasi yang baik, ya, antara CEO dengan manajer. Itu harus komunikasi dan komunikasi harus baik, dan adanya pengawasan. Nah, ini pengawasan, adanya internal control, evaluasi terhadap performa, ya, pengendalian internal. Terus mengimplementasikan efektif, supervisi yang efektif, ya, dengan menggunakan responsibility accounting system, ya, mengawasi aktivitas sistem menggunakan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Nah, ini sistem akuntansi pertanggungjawaban ini sangat penting. Ada pusat laba, pusat pendapatan, pusat biaya. Nah, itu ada akuntansi pertanggungjawaban. Dengan mengawasi aktivitas sistem, jadi ada sendiri, ya. Perusahaan harus mempekerjakan sendiri, ya, untuk memonitor sistem, ya, aktivitas sistem. Kalau ada aktivitas sistem yang mencurigakan dari eksternal, bisa dicegah sebelum terjadinya bencana pembobolan, misalnya pembobolan sistem. Harus adanya juga melacak perangkat lunak dan perangkat bergerak yang dibeli, ya. Ini pembelian perangkat lunak, ya. Di sini dilacak apakah perangkat lunak yang digunakan sudah sesuai dengan hukum, begitu ya, sudah memiliki hak paten. Jangan sampai ketika diadopsi ternyata softwarenya adalah bajakan. Nah, ini juga adanya audit, ya, menjalankan audit secara berkala. Nah, ini mempekerjakan sebuah computer security officer, atau CSO, CCO. Harus ada ini bagi perusahaan yang sudah besar. Ini spesialis forensik, ya, menggunakan spesialis forensik untuk menelusuri adanya kejadian-kejadian yang mencurigakan, ya, seperti dulu kejadian di Bank Mandiri. Ada salah satu dari supervisornya itu melakukan penarikan uang nasabah dari sistem, ya. Di setiap nasabah, ya, setiap bulannya itu ada pengurangan Rp1. Nah, itu Rp1 di dalam sistem. Bayangkan Rp1 dikalikan berapa juta nasabah. Nah, ini harus adanya forensik, bagaimana menelusuri adanya kecurangan tersebut. Oke. Nah, ini menginstal software pendeteksi kecurangan. Nah, ini ada software juga, ya, namanya neural network. Nah, di sini adanya adanya peringatan awal jika terjadi keanehan sebuah transaksi. Nah, ini adanya hotline atau nomor yang dapat dihubungi ketika ada kecurangan. Biasanya ini kecurangan yang dilakukan oleh secara langsung tatap muka, tidak melalui sistem, ya, ada hotline. Misalnya ada penipuan, telepon dulu. Nah, jadi perusahaan punya nomor khusus yang resmi, ya, resmi dari perusahaan itu. Misalnya perusahaan A menawarkan hadiah
kepada Tuan A, hadiah 1 miliar ya, dengan mentransfer pajak misalnya. Nah, ini Tuan A ini harus menghubungi perusahaan dulu, yaitu melalui hotline yang resmi ya, nomor yang resmi. Ini semua harus dimiliki oleh perusahaan. Baik, sekian pertemuan kali ini. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Kita sama-sama belajar. Saya Ili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.